Oke, jadi pertama kita buat dulu new project, kemudian pastikan ya kita pakai AR Mobile. Nah, AR Mobile itu isinya ada AR Foundation sama AR Core. Nah, untuk project name saja saya kasih nama AR Undipa. AR Undipa. Oke, kita tinggal create projectnya. Nah, mungkin saya akan skip tapi oke, kita sudah masuk di project ya. Kita close dulu ini. Kemudian di bagian hierarki kita hapus saja objek-objek ini, kita delete. Oke, kemudian kita klik kanan, kita create XR, terus kita XR origin. Nah, ini untuk ambil AR kameranya. Kemudian kita klik kanan lagi XR AR session. Nah, kemudian kita mau buat indikator ya. Kita klik kanan, create empty, terus kita kasih nama indikator. Nah, oke, dalam indikator kita buat 3D object. Oke, kemudian objeknya ini kita rotasi ya. Rotasi 90, terus kita perkecil 0,5. Oke, share. Oke, kemudian supaya indikatornya itu tidak aneh ya, supaya menarik ya, kita butuh tekstur. Kita klik dulu, create folder, tekstur. Kita coba download sebuah gambar ya. Di sini saya ambil gambarnya di Flaticon. Kita cari bullseye, kita cari yang oke, ini bagus nih. Oke, coba kita edit, kita ganti warna merah. Kita download PNG ya. Oke, kasih nama target underscore tekstur. Oke, kemudian gambar tadi kita drag ke project kita. Oke. Pastikan gambarnya itu tekstur tabnya itu default ya. Oke, lanjut kita bikin folder baru lagi. Kita kasih nama material. Oke. Oke, kita buat material. Pertama target. Oke. Nah, di bagian shader kita ganti jadi unlit, kemudian transparent. Nah, di bagian tekstur kita select, kita pilih gambar tadi. Nah, dia bakal jadi material. Kemudian kita ke indikator di bagian quad di mesh renderer, extend material, kemudian kita drag material target. Nah, nanti dia jadi begini. Oke, kemudian kita butuh 3D object ya supaya apa? Ada yang bisa ditampilkan di AR. Nah, objeknya itu bisa diambil di Unity. Misalnya kita ambil yang ini, yang cube. Nah, ini bisa ya kita bisa pakai 3D object cube atau kita ambil 3D object di internet. Nah, kebetulan saya sudah punya 3D objectnya ya di My Asset. Oke,
Jadi saya bakal pakai 3D Object Spider ya, yang kita lihat sih dulu. Oke. Kemudian kita buat folder baru, folder privat. Ntar kita drag spidernya supaya jadi sebuah objek privat. Ini spidernya kita lihat. Tunggu dulu. Kayaknya kebesaran ya. Kita eh, ubah dulu ya scalingnya. Kita reset dulu posisinya. Kemudian di bagian scale kita ubah 0,1. Enter. Kita drag pulang. Original privat. Ini kita lihat saja. Kita pakai yang spider 1. Oke, lanjut kita buat folder baru, kasih nama script. Kemudian kita buat script yang namanya AR Placement. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik 2 kali, langsung masuk di Visual Studio. Nah, oke ya. Kebetulan saya sudah punya scriptnya ya, jadi kita tinggal paste saja. Oke, kita paste dulu library-nya. Kita paste dulu. Jadi teman-teman, coding barisan ini, baris code ini itu untuk objek 3D kita. Nah, jadi ini itu untuk objek 3D kita ya. Nah, placement indikator itu untuk indikator. Nah, yang mana? Yang ini. Kita lihat. Oke. Terus yang spawned object itu untuk nge-institute objek 3D kita. Nah, yang placement pose ini itu untuk ngambil rotasi sama posisi yang ada di dunia nyata. Nah, representation of a position and a rotation in 3D space. Nah, request manager itu dia ambil dari XR origin yang ini. RR request manager. AR request manager. Nah, placement post is valid ini untuk nge-check aktifkan indikator. Jadi kalau misalnya indikatornya itu ngedetek bidang datar, nanti dia bakal muncul. Nah, pas kita ngetik nanti dia bakal hilang. Nah, intinya nge-check aktifkan indikator. Oke, kemudian kita ambil ini. Biar dia ambil get component dari array cache manager. Jadi nama variabelnya itu array cache manager yang ngambil komponen dari array cache manager. Lanjut. Nah, ini error karena kita belum ya buat metodenya. Nah, bar seperti ini itu artinya jika spawn object null yang ini terus placement is valid, terus input touch count yang ini itu misalnya ya kita ngetap begitu, ngetap layar, nanti touchnya itu kan lebih dari 1. Nah, jadi kalau misalnya objeknya kosong, terus post is validnya itu lagi true, lagi false,
dia bisa ngeeksekusi plus objek. Nah, plus objek itu isinya, nah, plus objek itu isinya tuh nge-instantate 3D objek kita, yang mana nanti dia bakal ambil placement post position sama placement post rotation yang ini. Dia bakal ambil posisinya. Terus bakal nge-instantate atau nge-spawn objek kita, objek 3D kita. Nah, lanjut. Nah, di update placement post yang ini, yang screen center, ini dia ngambil 50% dari layar HP kita, layar HP. Nah, makanya dia dibagi dua, lebarnya dibagi dua sama tingginya dibagi dua. Nah, hits ini untuk nyimpan posisi sama rotasi. Posisi yang mana dia ambilnya dari placement post. Nah, terus yang ini track table type itu dia supaya dia tahu kita lagi ngedeteksi sebuah bidang datar, plane with polygon. Sebenarnya bisa anu juga ya, bisa bukan bidang datar, bisa juga yang muka, image, sama kalau nggak salah itu ada body ya, tapi nggak tahu, mungkin mungkin di AR Foundation 5 titik ke atas itu sudah nggak ada ya. Oke, kita blend with polygon. Oke, lanjut. Nah, yang ini itu sebenarnya untuk aktifkan indikatornya gitu. Jadi kalau misalnya dia, misalnya objeknya sudah muncul nih, nanti indikatornya bakal false, dia bakal mati. Tapi kalau misalnya belum ada objek yang di spawn, dia bakal nyala. Nah, terus kalau misalnya dia persen postnya is valid ya, sama spawn optionnya 90. Oke. Placement indicator respond set position and rotation. Nah, ini buat biar anu ya, biar indikatornya itu bisa bergerak. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan kamera, nanti indikatornya itu bisa bergerak. Maksudnya nanti misalnya kita gerakan kamera, nanti indikatornya gerak gini. Kayak gitu. Kita reset dulu position. Mungkin itu saja. Kita save dulu. Oke, kita tunggu. Nah, kita ke XR origin, kita, terus drag AR placement. Nah, untuk placement indikator, ini indikator. Untuk objek yang di spawnnya kita ke privat, kita tarik objeknya, objek 3D yang bakal di spawn. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal bikin script baru lagi. Kita bikin script namanya, salah lagi. Oke, tunggu ya, salah. Tunggu, kita delete saja. Kita create script baru ya. Kita kasih nama objek manipulator. Oke. Kita klik 2 kali. Oke, ini sama ya, saya sudah punya scriptnya, jadi nggak perlu lagi tinggal di kopas-kopas saja. Ini kita kopas semua saja. Copy.
Nah, di objek manipulator yang ini fungsinya itu ketika kita nge-touch, dia bakal ngasih tahu kalau misalnya lagi di dragging. Nah, is dragging. Nah, is dragging is rotatingnya false, berarti dia nggak lagi ngerotasi. Nah, yang ini maksudnya touch dot pass sama dengan touch pass secondary itu artinya jika tangannya itu masih di tangan, masih di layar, Nah, ini a finger is touching the screen but has not move. Jadi kita tuh tetap di layar ya. Dia bakal ngerotasi objek kita. Nah, caranya ngerotasi itu, oke. Caranya ngerotasi itu dia bakal membagi dua screen kita, kiri dan kanan. Kalau misalnya kita mencet ke kiri, dia akan memutar ke kiri. Tapi kalau misalnya kita mencet ke kanan, dia bakal eh, merotasi ke kanan. Tunggu, ini salah. Kalau misalnya dia ke kiri, harusnya dia ke kiri. Kalau misalnya dia ke kanan, dia ke kanan. Oke. Itu untuk ngerotasi. Nah, kalau yang ini, yang move object, itu untuk ngedragging. Nah, untuk ngedragging objek kita. Nah, delta position itu maksudnya dia ngambil titik terakhir, maksudnya nilai terakhir dari nilai X sama nilai Y. Nah, terus dia bakal ubah itu untuk memodifikasi positionnya. Jadi kalau misalnya ya eh, chip ini objek kita mau dragging. Jadi nanti yang berubah itu posisinya. Jadi transponder position itu yang ini, transponder position. Jadi dia bakal modifikasi value-nya ini. Oke, lanjut. Move object sudah. Nah, ini supaya ditahu begitu. Kalau misalnya dia lagi dragging, terus atau dia lagi is rotating, memutar. Atau plus N itu artinya tangan kita itu sudah tidak menyentuh layar. Jadi dia bakal membatalkan dua fungsi yang di atas. Nah, yang terakhir yang handle pinch scaling ini untuk ngatur besar kecilnya ukuran objek kita nanti. Caranya bagaimana? Caranya kita nge-pitching atau ngecubit layar. Nah, anggap saja ya ini touch 0 sama touch 1 itu jari 1, jari 2. Jadi ketika jari kita mulai pencet layar, dia bakal menginisiasikan distance. Nah, distance itu kalau tidak salah ya, itu posisi ini dikurang sama posisi ini, terus bakal diakarkan kalau tidak salah. Oke, kita cek dulu. Oke, vektor A, vektor B dikurang, terus diakarkan. Oke, udah cocok. Kembali ke objek manipulator. Nah, inisiasi scale ini untuk ngeinisiasi local scale-nya. Local scale-nya itu yang mana? Yang ini. Oke, scaling terus supaya ditahu kalau memang lagi sedang true. Nah, kalau misalnya dia sedang true, terus kita menggerakkan jari kita, dia bakal buat float current distance yang dimana isinya itu eh, sama kayak ini ya, inverse distance sama untuk cari floatnya. Kemudian di scale factor dia bakal bagi current distance yang ini
Nah yang ini, terus dibagi sama initial distance yang ini. Nah, kemudian transformer scale, ini scale dikali max claim ini tuh untuk cari maksimum sama minimumnya. Jadi kalau misalnya ya scale faktor ini lebih kecil dari 0,5, nah hasilnya nanti 0,5. Kalau misalnya dia lebih besar, nanti dia hasilnya 2. Nah, jadi sebenarnya klaim itu untuk memberikan nilai minimum sama maksimum. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya lebih kecil dari minimum, dia bakal ambil nilai minimum. Kalau misalnya lebih besar dari maksimum, dia bakal ambil nilai maksimum. Oke, kembali dulu ke objek filter. Kemudian, jadi nanti dia bakal ngali, dia bakal kali, misalkannya bakal kali sama yang nilai yang ini. Misalnya kita nge-pitching ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya kita ubah ini ya, dia bisa perbesar, dia bisa perkecil. Nah, jadi itu fungsi dari ini. Nah, kemudian ketika tangan kita sudah tidak menyentuh layar, dia bakal mematikan scaling. Jadi apa? Fungsi ini sudah tidak berfungsi lagi karena dia butuh scaling, yang artinya butuh true. Oke, mungkin cukup ya. Oke, kita delete dulu. Nah, terus objek manipulatornya kita taruh di mana? Kita taruh di 3D objek kita, teman-teman. Kita add komponen objek manipulator. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman tidak punya 3D objek ya, teman-teman bisa pakai yang di sini ya. Nah, ini kita bisa jadikan objeknya juga. Kita drag ke apa? Ke folder, kita delete objeknya, komponen objek manipulator. Nah, kita bisa jadikan ini juga sebagai objek objek 3D ya. Kita tinggal nge-drag objeknya ke sini. Tapi kita pakai yang spider saja. Oke, kita save dulu, Ctrl S. Kemudian terakhir kita build ya. Nah, kita buildnya itu di Android. Ingat di Android, kita switch platform dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke ya, sudah ke switch. Nah, tapi sebelum kita build ya teman-teman, sebelum kita build, butuh dipastikan jika HP teman-teman itu punya Google Air Core. Nah, caranya bagaimana? Coba cek di Google di HP teman-teman ya. Cek di Google, cek Google AR Core. Nah, kalau misalnya AR Core-nya itu eh, kalau misalnya AR Core-nya itu compatible, maka teman-teman bisa menjalankan aplikasi AR-nya. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak. Jadi pastikan ya teman-teman punya layanan Google Play untuk AR dan pastikan dia compatible. Oke, kita coba build dulu Android. Kita build.
nama AR Undipa. Oke, jadi sekali lagi ya, yang penting itu di HP kalian itu ada Google AR Core. Nah, pastikan ini ada di HP kalian. Oke. Oke, mungkin cukup sekian